Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luhidi Sari, NPM 698. Di sini saya mau bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, coba kalian jelaskan apa saja kendala yang didapat oleh Sipi Bali Akuarium Badung dalam membudidayakan terumbu karang. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Widi. Risiko dan kendala dalam membudidayakan terumbu karang. Risikonya adalah bibit bisa terlepas dari rak-rak persemaian karena arus atau ombak, maka perlu ditata setiap ada yang terlepas. Kendalanya adalah saat pembersihan pada musim penghujan. Jika biasanya dilakukan pembersihan 2 minggu sekali untuk bibit yang baru berumur 2 bulan dan 1 bulan sekali untuk bibit yang telah berumur 3 bulan ke atas. Pada musim penghujan, di mana alga berkembang sangat pesat, maka pembersihan dilakukan setiap minggu untuk semua bibit yang disemaikan, karena kondisi perairan mengalami kekeruhan. Sekian. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Puspitasari, NPM 021 dari kelompok 6. Di sini saya mau bertanya, menurut kelompok kalian, apa yang terjadi jika terumbu karang di laut musnah? Bagaimana cara kelompok kalian melestarikan terumbu karang tersebut? Dan mengapa terumbu karang sangat penting bagi ekosistem? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Puspita. Bila terumbu karang di laut musnah, rantai makanan dapat terganggu. Ini karena terumbu karang berfungsi sebagai pencernih air. Bila terumbu karang musnah, laut menjadi keruh dan tercemar, sehingga hewan seperti lumba-lumba akan hidup di air keruh dan perlahan mati. Selain itu, ikan-ikan kecil juga dapat punah karena kehilangan terumbu karang sebagai tempat tinggal. Beberapa cara untuk melestarikan terumbu karang. 1. Menjaga kebersihan laut dan pesisir pantai. 2. Menjaga terjadinya erosi. 3. Menangkap ikan tanpa merusak karang. 4. Sosialisasi fungsi dan manfaat terumbu karang. 5. Serta dapat membudidayakan terumbu karang seperti yang sudah dilakukan oleh CP Bali Aquarium. Terumbu karang sangat penting bagi ekosistem laut karena terumbu karang adalah inti dari sebagian besar kegiatan makhluk di dalam laut, yaitu sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, tempat untuk mencari makanan dan mempertahankan hidup, serta tempat untuk berkembang biak. Apabila terumbu karang rusak, maka ekosistem dan habitat makhluk yang ada di laut akan terancam. Sekian. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kada Aidunutari, NPM 677. Saya dari kelompok 6. Di sini saya ingin bertanya, apa saja dampak positif dalam melestarikan dan membudidayakan terumbu karang? Terima kasih. Baik, saya Imade Titi Uniwarsa akan menjawab pertanyaan dari Kada Ayudianutari. Apa saja dampak positif dalam melestarikan dan membudidayakan terumbu karang? Manfaat terumbu karang bagi kehidupan biota laut dan manusia berikutnya dapat dilihat dari segi sosial. Secara sosial, terumbu karang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian agar ekosistem di dalamnya dan di sekitarnya, serta tumbuhan dan hewan laut yang ada dalam ekosistem terumbu karang tersebut dapat dikenal sehingga mudah untuk dipelajari. Hal ini akan sangat bermanfaat sebagai pengetahuan agar tindakan pengelolaan dan pelestarian yang dilakukan terumbu karang lebih tepat sehingga kerusakan terumbu karang dapat diatasi dengan mudah. Selain itu, ekosistem wilayah terumbu karang juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi masyarakat, baik masyarakat lokal maupun masyarakat asing yang ingin melihat keindahan yang dihasilkan oleh ekosistem terumbu karang ini. Om Swastiastu. Saya Gustia Chandra Kawyase, NPM 507, ingin bertanya kepada kelompok 4. Dalam memasarkan produk terumbu karang tersebut, kira-kira siapa yang dapat menjadi target pemasaran untuk produk tersebut? Sekian pertanyaan dari saya. Om Santi 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 Om. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Chandra Kawyase. Target pemasaran produk terumbu karang untuk saat ini adalah pengolahan wisata bahari karena untuk menunjang sarana reaksi bawah laut, tetapi tidak menutupi kemungkinan
untuk masyarakat umum yang hobi atau suka dengan terumbu karang hias. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewayu Mega Nirmala Dewi, NPM 183212164 dari kelompok 6. Di sini saya ingin bertanya, menurut kelompok kalian, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat strategi pemasaran terumbu karang di CV Bali Aquarium Badung? Terima kasih. Baik, saya Putu Gede Araskanena, NPM 141 akan menjawab pertanyaan dari Mega Nirmala, NPM 664 dari kelompok 6. Menurut kelompok kalian, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat strategi pemasaran terumbu karang di CP Bali Aquarium Badung? Menurut kelompok kami, hal-hal yang perlu diperhatikan CP Bali Aquarium ialah apa yang menjadi strategi yang belum dikembangkan oleh perusahaan tersebut, seperti belum memposisikan perusahaan secara jelas dan belum ada perbedaan yang tegas dengan perusahaan pesaing, sehingga brand integrity yang dimiliki masih lemah. Hal ini mempengaruhi brand image yang dibentuk tidak kokoh. Selain itu, CP Bali Aquarium juga belum melakukan strategi segmentasi pada pasar dalam negeri, dan perusahaan CP Bali Aquarium belum melakukan promosi yang efektif. Namun, strategi yang telah dilakukan oleh CP Bali Aquarium perlu ditingkatkan kedalamannya, seperti targeting pada pemasok, posisi atau positioning sebagai perusahaan dengan berbagai jenis terumbu karang, bauran pemasaran atau marketing mix pada produk terumbu karang budidaya dengan harga berdasarkan jenis dan harga pasar, serta saluran pemasaran hanya sampai pada pemasok. Penjualan atau selling dengan personal selling. Servis pada pelayanan yang cepat, tepat waktu, dan diskon. Dan terakhir, proses yang diawasi oleh pihak perusahaan agar kualitas produk dan kebersihan tetap terjaga. Baik, sekian jawaban dari kelompok kami. Terima kasih.